wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan sore yang berbarokah ini kembali kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa saling menasihati dan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Karena perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang berat. Yang dibutuhkan untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan, dan terus mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang kenapa kok kita harus membahas tentang masalah pentingnya seseorang itu di dalam menuntut ilmu. Dan banyak sekali alasan-alasan yang mengantarkan, yang menerangkan kepada kita kenapa seseorang itu harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu harus punya uluwul himmah, harus punya keinginan yang kuat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menjelaskan tentang ternyata Islam itu sendiri, agama kita yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat tersebut kepada kita, selalu mengajak kepada pemeluknya untuk mempunyai ulul himmah, untuk mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai keinginan yang besar, mempunyai himmah yang begitu tinggi. Maka beliau mengatakan, al-Islam yad'uka ila uluwil himmah. Agama kalian, yaitu Islam, agama kita semua, selalu mengajak kita untuk kita mempunyai uluwul himmah, yaitu himmah, keinginan, cita-cita yang begitu tinggi. Beliau mengatakan, al-Islamu huwa dinul himmatil aliyati wattumuhi ilal ma'ali. Agama Islam itu adalah merupakan agama yang punya al-himmah aliyah, agama yang punya cita-cita yang begitu tinggi, punya kemauan yang begitu tinggi. Wattumuhi ilal ma'ali, dan cita-cita, tumuh artinya cita-cita yang begitu tinggi juga. Watta'alluqi bi'adhaimi al-umuri wa kibariha. Dan agama Islam itu adalah merupakan agama yang bergantung dengan perkara-perkara yang agung dan perkara-perkara yang besar. Wattaba'udu an safsafiha wa sighariha. Dan agama Islam itu begitu jauh dari safsafiha wa sighariha, perkara-perkara yang safih, perkara-perkara yang rendahan, perkara-perkara yang kecil. Maka beliau mengatakan, fatadabbar ma'i akhil habib biqalbika wa aqlika. Maka coba kita renungkan bersamaku, kata beliau, dengan hati kalian dan dengan akal kalian, hadhil qutuf wasyadarat anil Islam wa uluwil himmah. Maka coba tadaburi bersamaku dengan hati kita, dengan akal kita, yaitu potongan-potongan tentang bahwasanya Islam dan uluwil himmah itu seperti apa. Kemudian beliau mengatakan, istami ila rabbika ta'ala, dan coba pasang pendengaran kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa huwa yunadika
dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita dan mengatakan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba bersegeralah kalian dan bersegeralah kalian. Bersegera kemana? Ila magfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala itu selangit dan sebumi. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah. Ini himmahnya Islam. Kita disuruh untuk bersegera mendapatkan ridhonya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Islam mengajak kita untuk punya ulul himmah. Kita disuruh minta dan mengharapkan surganya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ammal wasafahu ta'ala li ibadihi sholihin, dan coba pikirkan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang soleh bil musara'ati ilal khairat, dengan bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Haitsu qala anhum, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para anbiya di dalam surat Al-Anbiya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Ibrahim, menceritakan Nabi para anbiya semuanya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ternyata para anbiya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, mereka adalah orang-orang yang apa? Yusari'una fil khairat. Segera di dalam yang namanya kebaikan, mereka itu selalu bersegera. Wastami ila maulakal jalil wa huwa yad'uka ilal munafasati fil khairat. Coba kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk kita berlomba-lomba. Mengajak kita bersegera berlomba-lomba di dalam yang namanya kebaikan. Wal musabaqatu ilal baqiyatis sholihat, dan apa? Punya perlombaan kita di dalam amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan di dalam hal yang baik-baik, orang-orang yang mutanafis, orang-orang yang berlomba itu falyatanafas. Mereka itu berlomba-lomba. Jadi orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berlomba-lomba, senantiasa mereka itu punya persaingan di dalam yang namanya kebaikan. Fa ya akhi, hala ajabtan nida wa sabaqta ila jannati rabbil ardi was sama. Maka wahai saudaraku, kata beliau, apakah kita tidak menerima atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita diminta atau diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersegera. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tanafus, yaitu berlomba-lomba, musabaqah di dalam yang namanya kebaikan. Kenapa kita masih bersantai-santai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Wasabaqta ila jannati rabbil ardi was sama, dan kita berlomba-lomba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bumi dan langit. Kita masih santai saja di dalam perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu wa taala padahal sudah dibentangkan kepada kita. Kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba. Surganya Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin. Pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kita untuk musaraah, untuk musabaqah, untuk mutanafis, kita begitu lemah. Kita begitu lemah. Terkadang di dalam urusan kebaikan aja kita masih nunggu teman kita. Kalau teman kita ngelakuin baru kita ngelakuin. Kan seperti itu. Tapi coba kalau urusan duniawi gitu. Falyatanafasil mutanafisun. Kalau urusan yang kaitannya dengan hal-hal yang dohir, kita musabaqah. Cepat sekali kita dalam hal-hal yang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala yad'una. Allah memanggil kita untuk kita musabaqah, mutanafis di dalam urusan
urusan akhirat kita, itu Allah yang ngajak. Begitu pula apa? Wahadzal habib. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yad'uka ila uluwil himmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk kita punya ulul himmah, cita-cita yang tinggi, keinginan yang besar, wa ilal musabaqati ila taati wal ijtihad, agar kita apa? Bersegera di dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah kalian untuk mengamalkan amal soleh. Sebelum apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasatakunu fitanun kakit illailil mudlim. Dan nanti akan terjadi apa? Fitnah. Yang fitnah tersebut apa? Yang fitnah tersebut itu kata Rasulullah kakit illailil mudlim, seperti potongan-potongan malam. Ini fitnah. Makanya para ulama sering menasihati kita bahwasannya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah itu untuk kita bisa beramal soleh, jangan diakhirkan. Mumpung kita ketemu dengan seorang guru, jangan males-malesan. Mumpung kita mempunyai kesempatan untuk kita belajar, lakukan kesempatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun kakit illailil mudlim. Karena fitnah itu datangnya itu selalu bertahap. Tidak ada fitnah itu langsung jeblek sekaligus, itu tidak mungkin. Karena sunnah kauniyahnya Allah, namanya fitnah itu dari yang kecil, membesar, sampai fitnah itu menjadi besar. Begitu pula seseorang itu terkena fitnah, itu bukan langsung jeblek sekaligus kena fitnah, enggak. Tapi seseorang itu kena fitnah itu dari sedikit, sampai dia punya fitnah yang begitu besar. Dan fitnah yang sedikit ini, itu berawal dari maksiat. Berawal dari maksiat sedikit, sampai seseorang itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya apa? Iswaddat. Sampai menghitam, sampai seperti halnya pantatnya panci. Itu berawal dari apa? Dosa langsung hitam seperti itu? Enggak. Berawal dari dosa yang sedikit, sampai hati itu menjadi hitam dan dia akhirnya apa? La ya'rifu mungkaron. Seseorang itu enggak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak bisa bedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena seseorang itu terlalu meremehkan yang namanya fitnah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah. Ya kan? Antum tahu insyaallah semua hadis itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maka Hudzaifah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya fitnatu li ahlihi fitnatu malihi, kemudian dikafarah dengan salat 5 waktu, dikafarah dengan puasa, dikafarah dengan zakat, dikafarah dengan amal-amalan kebaikan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan itu yang aku tanyakan tentang fitnah. Itu fitnah dosa. Seseorang kalau melakukan dosa, itu benar fitnah. Tapi fitnah itu bisa orang selesaikan dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan dia sholat. Dengan dia bertobat kepada Allah. Dengan dia melakukan kebaikan, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan yang namanya keburukan. Tapi yang aku tanya tentang fitnah yang akan merusak agama seseorang. Maka setelah itu baru Hudzaifah mengatakan, engkau aman wahai Umar. Engkau aman. Makanya Umar bertanya, karena pintunya di Umar, apakah dibuka atau didobrak? Didobrak. Umar paham dengan hal tersebut. Nah, di situ dari apa yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, para ulama menjelaskan fitnah yang merusak, yang paling berbahaya itu bukan fitnatul dzunub. Bukan fitnah dosa. Tapi fitnah yang paling merusak adalah fitnah inhirafat. Fitnah yang merusak agama seseorang, merusak pemahaman seseorang, itu yang paling bahaya. Karena apa? Kalau fitnatul dzunub, orang itu bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Dengan dia melakukan sholat,
dia melakukan zakat, melakukan puasa, dia tobat kepada Allah, selesai fitnatul dzunub. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi fitnatul inhirafat, fitnah yang merusak agama seseorang itu butuh guru. Butuh orang yang membimbing. Butuh orang yang meluruskan. Baru seseorang itu bisa selamat dari fitnah tersebut. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian dengan amal soleh. Amal soleh apapun yang bisa mengantarkan kita untuk kita bisa mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum fitnah itu datang kaget illailil mudlim. Seperti fitnah itu potongan-potongan malam. Awalnya sedikit masih terang, semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin gelap, sampai tengah malam gelap gulita. Jadi itulah fitnah. Fitnah itu nggak datang langsung tiba-tiba langsung gelap, enggak. Tapi sedikit. Fitnah itu datang sedikit sampai betul-betul menjadi gelap. Sehingga seseorang itu nggak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi harinya seseorang itu dalam keadaan mukmin, sore harinya sudah menjadi kufur. Ini fitnah apa ini? Inhirafatud din. Ini fitnah seseorang itu rusak agamanya. Pagi harinya dia beriman, sore harinya kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore harinya orang beriman, pagi harinya seseorang itu menjadi orang yang kufur. Ini fitnah yang paling bahaya. Fitnah inhirafatud din, yaitu apa? Rusak agama seseorang karena pemahamannya tidak ada yang bimbing, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang ngajari. Tidak ada yang ngajari. Seseorang seperti apa? Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aratin minad dunya qalil. Seseorang itu menjual agamanya dengan dunia yang sebegitu sedikit. Wa ta'ammal fi himmati sahabi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk kita punya ulul himmah. Begitu pula coba kita renungkan bagaimana himmahnya para sahabat. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu hina qala lahur Rasul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, ya Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, coba minta kepadaku apa yang kau akan minta. Apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Faqala as'aluka murafaqatuka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau ya Allah supaya aku bisa menemanimu di surga. Ini minta ulul himmah. Yang diminta oleh Ka'ab itu begitu tinggi. Nemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedudukannya di surga paling tinggi. Gitu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, au ghaira dzalik, yang selain dari itu, faqala huwa dzaka. Udah aku minta itu aja Rasulullah SAW. Yang diminta menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikatrati sujud. Maka tolonglah engkau minta tolong dengan banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah untuk hal tersebut. Maka beliau mengatakan fasyattani baina min himmatihi mu'allaqatun bil ma'kulat wal masyrubat wasyahawat. Maka beda jauh antara orang yang himmahnya itu surganya Allah. Antara orang yang himmahnya itu ridhonya Allah dan pahalanya Allah, dengan orang yang himmahnya itu cuma apa? Digantungkan dengan makulat, panganan. Yang dipikirkan cuma panganan aja, apa yang paling zen, yang paling ajib, yang paling enak, dibekasi makanannya. Itu aja yang dipikir. Sama masyrubat, sama minuman. Jadi himmahnya itu, gimana himmahnya itu akhirnya apa? Ana hari ini makan zen. Ana minumnya paling mantep. Ya. Dan syahwat berbeda jauh. Yang satu dia himmahnya surga, ridhonya Allah, pahalanya Allah. Yang satu yang dipikirkan himmahnya cuma urusan perut, cuma urusan syahwat. Ini sangat berbeda jauh orang yang seperti ini. Wa baina man himmatuhu mu'allaqatun bid-duar wal qusur wa ruhil fil jannah. Beda jauh antara orang yang himmahnya hanya urusan dunia sama orang yang himmahnya itu urusan akhirat. Maka beliau mengatakan, akhi, wahai saudaraku, ama sami'tan nida, apakah kita enggak mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya ulul himmah? Diminta untuk bersegera
mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba untuk surganya Allah. Akhi, amma balaghaka wahyu sama? Apakah belum sampai kepada kita wahyu dari langit tentang hal tersebut? Akhi, amma asyraka fi qalbika nur wa dhiya? Apakah belum terpancar di hati kita cahayanya Allah? Kemudian akhi, ainal himmatil ulia? Terus di mana himmah kita yang tinggi? Di mana himmah tinggi kita untuk kita mendapatkan ridhonya Allah? Di mana himmah kita untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Himmah ini kaitannya dengan iman tinggi, besar. Kaitannya antara himmah, makanya Rasulullah dan para sahabat, himmah tentang akhirat itu apa? Itu besar, kenal sama akhirat. Sama akhirat itu begitu kenal para sahabat itu. Makanya sampai mereka itu dalam keadaan lapar aja beliau bisa mengatakan la aisha illal aishal akhirah. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bisa seperti itu. Ketika dalam keadaan lapar, dikepung, mereka bisa mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan Allah dan janjinya Allah benar. Mereka begitu bahagia hidup dengan Allah. Hati mereka terus digantungkan ke langit. Hati mereka terus digantungkan untuk menghadapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang hebat. Ini orang-orang hebat. Mereka mendengar panggilan Allah, sampai kepada mereka wahyunya Allah, sampai ke hati mereka cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengikuti orang-orang hebat atau kita mau mengikuti orang-orang yang rendahan? Makanya sampai ada sebuah perkataan, tasyabbaha bil kirami kiramu. Orang yang menyerupai orang yang mulia, dia akan jadi orang mulia. Kita mau menyerupai siapa sekarang? Menyerupai orang yang punya ulul himmah fid dunya atau orang yang punya ulul himmah lil akhirah? Yang punya keinginan yang besar untuk akhirat. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab, qala Ibnu Rajab, kemudian beliau mengatakan illam takun lil haqqi anta faman yakunu. Kalau bukan kita yang berada di atas hak ini, maka siapa lagi? Gitu. Kalau bukan kita, illam takun lil haqqi anta faman yakunu, gitu. Kalau bukan kita yang mau berjalan di atas al-haq ini, terus siapa lagi yang mau berjalan di atas al-haq ini? Sedangkan wahyu sudah sampai kepada kita, cahaya sudah kita dapatkan, peringatan sudah kita dengarkan. Siapa lagi yang mau berjalan punya ulul himmah, hati yang berjuang, membara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa? Wan nasu fi mihrabid danaya akifun. Sedangkan manusia mereka berada di dalam kerendahan mereka, senang-senang di dalam hal tersebut. Kebanyakan manusia akifun fid danaya, di dalam kerendahan manusia itu lagi enak-enaknya. Terus kita mau terpesona, terus kita mau terfitnah dengan kerendahan mereka. Sedangkan wahyu sudah kita dengar, panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah kita dengar, dan kita tahu manusia itu sekarang di dalam kerendahan. Mereka nggak punya ilmu tentang Allah, mereka nggak punya ilmu tentang perjalanan. Nah, kita yang sudah tahu tentang perjalanan, yang sudah tahu tentang hakikat Allah dan akhirat, kita pun terus-menerus masih apa? Masih bersantai-santai. Kita pun gak punya ulul himmah. Kalau bukan kita yang berjalan di jalan ini, terus siapa lagi? Ya Allah ya pasti ngasih kesempatan kepada orang-orang yang memantaskan diri. Cuma akhirnya siapa yang merugi? Ya kita sendiri yang akan merugi karena kita tidak punya ulul himmah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, lamma sami'al qaum hadi fastabiqul khairat wa nida wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard fahammu annal murad ayyajtahidu liyakunu kullu wahidin minhum huwa sabiq ila hadhil karamah. Ibnu Rajab ketika mendengar salah seorang kaum dia membaca fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan, dan firman Allah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah. Fahamu, maka dia fahimu, maka mereka paham.
Bahwasanya yang diinginkan dari firman Allah itu apa? Ayyastahidu. Seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, di dalam mendapatkan ridhonya Allah. Liyakuna kullu wahidin minhum wasabiq ila hadhil karomah. Di antara mereka satu dengan yang lainnya, mereka itu musabaqah. Siapa yang paling duluan untuk mendapatkan kemuliaan ini? Siapa yang paling duluan untuk mendapatkan kemuliaan ini? Fakana tanafusuhum fi darajatil akhirah. Oleh karena itu, mereka dahulu para salafus saleh itu musabaqah mereka itu di dalam urusan akhirat. Di dalam urusan akhirat. Tsumma khalafahum qaumun tanafasu fid dunya ad-dani'ah wa hududiha az-zailah. Kemudian datang setelah para salafus saleh ini, perlombaan mereka sudah berbeda. Perlombaan mereka itu di dalam urusan dunia dan rendahnya dunia. Dan rendahnya dunia. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau ada seseorang dia ngajak lomba-lomba sama ente urusan dunia, maka ajak perlombaan dalam urusan akhirat. Ajak lomba-lomba dalam urusan akhirat. Kita sekarang subhanallah lomba-lombanya dalam urusan dunia. Gak bisa dipungkiri. Gak antum, gak ana, semua kita lomba-lombanya dalam urusan dunia. Tapi begitu lemahnya kita berlomba-lomba di dalam urusan akhirat kita. Yang dilihat dari temannya bukan, oh Masya Allah dia megang kitab. Oh Masya Allah dia sudah hafal berapa juz. Oh Masya Allah dia punya iman. Oh Masya Allah dia punya hafalan ini dan ini. Tapi yang dilihat, HP-nya baru. Ya. Dilihat, motornya tambah. Dilihat, mobilnya ganti lagi. Dilihat, istrinya tambah. Ya kan? Dilihat, rumahnya tambah. Itu aja yang mutar nafis kita. Gitu. Yang kita bicarakan hanya itu. Hati kita akhirnya apa? Tanafus di dalam urusan dunia. Padahal kalau ada seseorang yang dia tanafus dalam urusan dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Fanafishu fil akhirah. Ajak dia urusan akhirat. Tidak ada urusan, kamu punya harta banyak, tidak ada urusan banyak, tenang saja kita. Karena apa? Saya mau tanafus sama setiap orang itu bukan urusan dunia. Dunia ini dikasih sama Allah sesuai dengan hikmahnya Allah. Tapi apa? Saya akan tanafus dengan urusan akhirat. Terserah kamu mau punya mobil, kamu mau punya rumah, istri 4, mau punya HP, mau punya apa dan sebagainya. Yang penting apa? Saya terus, himmah saya bukan urusan dunia. Himmah saya akhirat. Gimana saya menggantungkan keinginan cita-cita saya mendapatkan ampunan Allah, saya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang yang harus dijalankan. Kemudian beliau mengatakan, man nafasaka fi dinika fanafishu. Kalau ada seseorang yang ngajak berlomba-lomba di dalam urusan agama, maka apa? Berlomba-lombalah. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqaha fi nahri. Maka barang siapa yang mengajak berlomba-lomba dalam urusan dunia, lempar ke laut. Lempar ke sungai. Enggak usah dianggap. Ngapain? Qala Wahab ibn al-Ward, dikatakan oleh Wahab ibn al-Ward, beliau mengatakan apa? In istata'ta alla yusbiqaka ilallahi ahadun faf'al. Kalau engkau mampu, tidak ada yang mendahuluimu kepada Allah, maka lakukanlah. Coba ini yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya iman yang kuat di dalam hatinya, musabaqahnya dalam urusan apa? Urusan akhirat. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang sudah melakukan ini silaturahmi? Siapa yang sudah sedekah? Siapa yang ini? Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang, sudah pede, insyaallah ana lebih dari Abu Bakar ini. Setengah hartaku tak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Rasulullah. Kemudian ketika itu mau peperangan Tabuk. Mau peperangan Tabuk. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nisfa mali." Setengah hartaku ya Rasulullah. Pikirannya Umar bin Khattab apa? Aku menang dari Abu Bakar. Tapi ternyata Abu Bakar sudah duluan. Ternyata apa? Kullu mali ya Rasulullah. Seluruh hartaku dikasihkan untuk peperangan Tabuk itu. Kata Umar bin Khattab, gimana saya mau bisa menyalib Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Umar tahu nggak kalau Abu Bakar ini sulit untuk disalib?
Ya tahu, sulit untuk disalib. Tapi apa? Bukan berarti, wis lah, memang ente paling hebat, aku tak duduk-duduk aja. Bukan seperti itu. Kita kadang ngelihat teman kita, oh kalau memang dia memang sulit Ustaz untuk disalib. Terus habis itu antum menyerah. Kalau Umar bin Khattab, para sahabat yang lain tahu Abu Bakar itu sulit disalib, tapi mereka nggak nyerah. Mereka punya musabakoh, mereka punya tanafus, gitu. Punya keinginan untuk bisa menyalib temannya yang lain untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terus menyerah, kalah, angkat bendera putih, enggak. Tapi mereka terus berusaha untuk menyalib Abu Bakar. Padahal mereka tahu untuk menyalib Abu Bakar itu ya sangat sulit. Tapi mereka punya tanafus, punya musabakoh yang luar biasa untuk yang namanya kebaikan. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala? Ittala'a najmul himmati fi dhullami lailin al-battalah wa radafahu qamarul azimati asyraqatil ardu binuri rabbiha. Kata beliau, kalau bintang himmah, cahaya himmah, maksudnya bintang himmah itu, cahaya himmah itu sudah muncul di dalam kegelapan malam, maka apa? Dan kemudian qamarul azimah, yaitu cahaya keinginan yang kuat itu juga mendorong, maka apa? Asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bumi itu akan apa? Akan tersinari dengan cahaya Rabb. Orang kalau sudah punya muncul ini himmah sudah muncul, kemudian didorong dengan cahaya bulan, maksudnya apa? Punya keinginan yang kuat, bukan hanya sekedar muncul. Kalau sekedar muncul, biasanya kalau kajian gini muncul, tapi juga harus didorong gitu. Bukan terus pulang, redup lagi. Enggak. Muncul, punya dorongan yang kuat. Kalau orang seperti itu akhirnya apa? Asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka bumi itu akan mendapatkan cahayanya. Dalam artian apa? Seseorang itu akan bisa melakukan himmah yang aliyah tadi. Dia punya keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa'lam annal himmata himmatani. Ketahuilah bahwasanya himmah itu ada dua himmah. Himmatun taduru haulal anatan wal husyi. Yang pertama himmah itu muter-muter di sekeliling anatan. Apa itu anatan? Ya urusannya sama buang air, qadurat. Wal husyi, husyi itu tempat buang qadaul hajah. Ini ada orang yang himmahnya itu ya urusan perut, hanya urusan syahwat, urusannya hanya buang air dan lain sebagainya. Ada orang himmahnya seperti ini. Ada himmah yang kedua kata beliau, wa himmatun qad irtabatat biman fawqal arsy jalla wa ala. Ada himmah yang digantungkan di bawah apa? Fawqal arsy, yaitu di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini himmah yang ula, dan Islam selalu mengajak kita untuk kita punya himmah alihah. Kemudian beliau mengatakan, akhi, wahai saudaraku, innan niyata salihah wal himmatal aliyata nafsun tudi'u. Bahwasanya niat yang soleh dan himmah yang tinggi itu adalah merupakan apa? Jiwa yang senantiasa menerangi. Jiwa yang senantiasa menerangi. Wa himmatun tatawaqqadu, dan himmah yang senantiasa apa? Muncul dan bangkit. Wa'lam anna man jadda wajada. Ketahuilah barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka apa? Wajada, dia pasti akan dapetin. Gitu loh. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Walaisa man saharo kaman rokoda. Orang yang tidur enggak sama dengan orang yang melek. Gitu. Orang yang tidur enggak sama dengan orang yang melekan malam, beda. Wa inna sil'atal ma'ali ghaliyatus tsaman, dan sesungguhnya barangnya Allah Subhanahu wa taala itu mahal harganya. Butuh bangun malam, butuh istihad, butuh luar biasa. Coba kalau kita lihat bagaimana para a'imah dahulu, para salafus soleh, mereka itu quwwatul himmah fil ilm wa quwwatul himmah fil amal. Mereka itu kuat sekali di dalam menuntut ilmu dan kuat sekali di dalam beramal. Mereka menuntut ilmu itu untuk beramal. Menuntut ilmu itu untuk beramal. Mereka nuntut ilmu, amal, nuntut ilmu, amal, nuntut ilmu, amal, nuntut ilmu, amal. Ngomongnya kapan? Sedikit ngomongnya. Makanya para a'imah dahulu itu sedikit ngomong tapi berkah.
Kita syarahnya panjang lebar. Habis itu apa? Ngilang. Habis itu ngilang. Kenapa? Karena itu tadi, niyatun solehah itu penting. Dan himmatun aliyah itu penting. Kenapa? Supaya kita menuntut ilmu itu tujuannya untuk beramal. Butuh sahrul layali, butuh bangun malam, butuh kita itu untuk nulis, butuh kita untuk baca. Coba Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saja. Dia untuk mencari satu masalah saja itu sampai apa? Semalaman loh gak tidur. Ya. Itu senang. Gak usah terlalu jauh lah. Syekh Albani, Syekh Mukbil, bagaimana beliau di dalam ngajar, di dalam belajar. Syekh bin Baz, bagaimana beliau. Syekh Shalih Al-Utsaimin, bagaimana beliau di dalam belajar. Mereka itu luar biasa di dalam belajar. Mereka itu menyisihkan waktunya itu betul-betul ada di dalam belajar. Ustaz, kan mereka fokus dalam belajar, enggak cari uang. Kata siapa? Syekh Albani itu kerja. Kalau siang itu ngapain Syekh Albani? Servis jam. Gitu. Servis jam. Sisanya dibuat apa? Dibuat belajar. Malam beliau itu pernah murid-murid beliau cerita, Syekh Albani itu di dalam maktabah dari habis sisa berada di tangga sampai fajar itu masih berada di atas tangga. Hanya untuk mencari rijalul hadis. Itu kan ulul himmah. Punya himmah yang begitu tinggi. Ya. Kita kadang belajar sebentar, delok HP, mau chat apa enggak kan kayak gitu. Ini subhanallah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau mengatakan, akhi qad hayyauka li amrin law fatanta lahu farba bi nafsika antar ma'al hamali. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untukmu sebuah perkara. Kalau kita pahami perkara tersebut, maka apa? Farba bi nafsika antar ma'al hamal. Akhirnya kita akan buang pada diri kita itu apa? Kemalasan. Kita nggak mungkin jadi malas-malesan kalau kita paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita. Kemudian beliau mengatakan, ya fatal Islam, wahai pemuda Islam, inna waqtal mu'min jiddu kullihi li ilmihi bi syarafiz zaman. Wa man talammaha fajrul ajri hana alaihi dhullamut taklifi. Wa kullama ta'azzamat al-himamu tasagharatil jithatu. Beliau mengatakan sesungguhnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin itu apa? Itu sangat mulia gitu. Dan barang siapa yang dia mencari fajrul ajri, dia mencari pahalanya Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu tentang pentingnya waktu tersebut, akhirnya apa? Hana alaihi dhullamut taklifi. Rasa taklif, beban di dalam dirinya itu merasa ringan akhirnya. Kalau seseorang itu tahu tentang apa? Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang tersebut. Maka seberapa besar himmah yang ada pada seseorang, maka apa? Seseorang itu akan hal yang dikerjakan itu menjadi ringan. Itu semua tergantung himmah. Antum coba, orang punya himmah pengen mendapatkan dunia, mau berangkat subuh aja dilakukan. Gampang apa enggak? Oh, gampang. Gitu. Makan sebelum subuh gitu. Gitu. Bahkan sebelum subuh, anak itu kadang subhanallah ya. Kayak contoh lah di Mutiara Insani. Kadang itu anak ngelihat subhanallah. Ngelihat sholat subuh gitu kan. Orang itu sudah pakai seragam gitu. Kadang anak mikir, Allahu Akbar, ini sholat subuh saja sudah pakai seragam, sudah pakai helm, sudah lengkap. Jadi parkir itu habis sholat subuh, assalamualaikum sudah cus, langsung kerja. Anak bilang Allahu Akbar. Ini ya yang dikejar gitu loh. Himmahnya sangat kuat. Dan itu tiap hari. Dan mampu dia melakukan itu. Himmah besar akhirnya itu menjadi sesuatu yang ringan. Menjadi sesuatu yang ringan. Makanya tidak heran ikhwan. Kalau seseorang himmahnya dunianya besar, dia nggak akan pernah capeknya untuk mencari dunia. Gitu. Tapi giliran ustadz, gitu. Giliran seorang pembawa ilmu, dikit-dikit kok capek, dikit-dikit capek, suruh ngisi kajian capek, suruh ini kok capek. Ini sebenarnya perlu ditanyakan, himmah untuk mengajarkan ilmunya ini besar atau enggak. Kalau mau dibilang Rasulullah SAW jalan gitu ke kota Taif, itu bukan sesuatu yang mudah. Naik gunung dan bukan sehari, 2 hari, berhari-hari datang
ke kota Taif tersebut. Sudah datang ke Taif, kemudian nyampe sana juga belum tentu diterima. Itu himmahnya Rasulullah SAW kan luar biasa, hebat. Himmahnya para salafus soleh dahulu untuk mereka datang, gitu loh, datang menuntut ilmu untuk cari satu hadis dari Irak menuju ke Mekah, kemudian ternyata di sana ngelihat gurunya, aduh gurunya kok ngapusi, enggak jadi balik lagi. Itu kan himmah yang besar. Semua itu akhirnya menjadi kecil kalau himmahnya itu besar, gitu. Permasalahannya itu kita nggak punya himmah. Permasalahannya himmah kita itu begitu rendah. Akhirnya apa? Suruh ngapal ini, gitu kan. Makanya anak sering ngomong, anak sampai di Imam Ahmad sendiri sering ngomong. Kalau ngapal Arba'in Nawawi, ya kan? Kita suruh ngapal hadis apa? Umdatul Ahkam, gitu kan. Itu kadang banyak. Gimana dengan para aimah dahulu? Imam Bukhari nulis Sahih Bukharinya itu seperti apa coba? Beliau sudah ngafal dulu baru nulis. Kita suruh ngafal aja, nggak nulis aja. Itu pun sudah gini duluan gitu. Gitu kan? Begitu berat. Gitu. Kita kadang ngelihat buku gini, waduh, kapan mari nih kira gitu. Itu kan himmahnya begitu lemah gitu. Begitu lemah. Oleh karena itu, beliau mengatakan wa kullama ta'adzamat al-himamu tasagharat al-jithatu. Semakin besar himmah, maka hal yang dikerjakan itu semakin rendahan. Gampang dan gampang terus. Makanya yang perlu ditumbuhkan di dalam perjalanan kita itu ini dulu, himmah aliyah ini harus ditumbuhkan. Keinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah, mengharapkan ilmu, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ampunan Allah, itu yang harus dibesarkan. Kemudian idza ishtaghala allahuna anka bi syughlihim ja'altu istighali fika ya muntaha syughli. Beliau mengatakan apabila orang-orang yang lalai dia sibuk darimu, gitu loh. Orang-orang yang lalai itu sibuk darimu ya Allah, gitu kan? Dengan kerjaan mereka, maka apa? Ja'altu istighali fika ya muntaha asyughli. Kalau banyak orang, mereka yang sibuk dengan dari Allah Subhanahu wa taala ini karena kesibukan mereka sehingga mereka lalai dari Allah, kita jangan seperti itu. Justru kita jadikan apa? Ja'altu istighali fika. Justru kita jadikan kesibukan kita itu di mana? Pada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala muntaha syughli. Ujung dari sibuknya kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kerjaan apapun kita kembalikan kepada Allah, ingatkan sama Allah. Kerjaan apapun ingatkan sama Allah. Kerjaan apapun ingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang sibuk dengan kesibukannya sampai lalai dari Allah, justru seseorang itu harus menjadikan Allah itu adalah kesibukannya. Itu adalah kesibukannya. Makanya beliau mengatakan, "Akhi, ightanim waqtak." Maka jangan sia-siakan waktumu. Fa inna thawa'a qalil, karena engkau tinggal di dunia ini sebentar. Warrahilu qarib, dan kepergianmu itu sudah dekat. Kepergian kita itu sudah begitu dekat. Wattariqu makhufun, dan jalan itu serem. Jalan kita ini serem. Wal ightiraru ghalibun, dan tipu daya itu paling banyak dalam perjalanan kita. Wal khataru azimun, dan bahaya itu begitu besar. Wan naqidu basirun, sedangkan orang yang ngincer kita senantiasa melihat kita. Wa idza qala laqal battalun minal kusala, kalau ada orang yang malas ngomong kepada kita, lau tafarraqta lana, kapan kamu, seandainya kamu ada waktu kosong untukku. Ini kan sering kita dengar, ada waktu kosong enggak? Gitu kan. Kalau ada orang battalun al-kusala, dia lau tafarraqta lana, seandainya engkau memberikan waktu kosongmu untukku. Faqra asma'ahum biqaulihi Umar ibn Abdul Aziz, maka bacakan perkataan Umar ibn Abdul Aziz kepada dia. Wa ainal faragh, di mana ada waktu kosong? Di mana ada waktu kosong? Dhahabal firagu fila firaghi rohah, istirahat. Di dunia ini tidak ada waktu kita untuk istirahat. Tidak ada waktu kita untuk istirahat.
Kalau semuanya untuk mencari ridho Allah, terus bukan berarti Ustaz kalau gitu anak tak di masjid terus. Enggak. Kerja monggo silahkan kerja. Cari rizki silahkan cari rizki. Tapi apa? Terus mengambil hikmah, terus niatkan untuk ibadah. Sehingga seseorang itu 24 jam waktunya itu betul-betul untuk ibadah. Cari rezeki ibadah, ngurusi istri ibadah, ngurusi anak istri ibadah, ngurusi ilmu ibadah. Tapi seseorang itu harus memanage ini loh, hatinya. Gimana hatinya itu setiap ketemu makhluk, ininya itu selalu apa? Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi anak pas waktu salat asar itu, sebelum salat asar itu, terfikir anak tadi. Sebenarnya dari hikmah-hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala itu kok pengen tunjukkan kepada anak gitu. Anak ketemu ustaz, anak ketemu orang, anak ketemu kerjaan, anak ketemu ini. Sebelum sholat asar tadi sempat duduk mikir sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang Allah inginkan itu? Sampai hingga akhirnya anak itu tadi itu cuma terfikir. Sebenarnya muncul setelah pikiran banyak, merenung sendiri, terfikir sebenarnya yang Allah inginkan itu, kalau yang saya pahami gitu kan, Allah itu pengen kita itu jadi hamba Allah apapun profesi kita. Apapun profesi kita, Allah itu pengen kita jadi hamba Allah. Itu setelah anak mikir kurang lebih anak duduk itu mungkin berapa ya? Agak lama dari sebelum adzan. Dari sebelum adzan anak terfikir, duduk merenung gitu kan. Apa? Anak kok ketemu sama ini, disibukkan dengan kerjaan ini. Anak harus ketemu sama ustadz, anak harus ketemu sama murid-murid. Anak harus gini, kok perasaan perjalanan ini seperti ini? Tak pikir. Sampai di pikiran anak tadi itu apapun profesimu kamu harus jadi hamba Allah. Kamu harus menjadi orang yang baik. Kamu harus menjadi hamba Allah. Ada orangnya beliau mengatakan rahimakallah ya Ibn Hanbal. Nafsun lahwuha at-ta'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ahmad bin Hanbal. Jiwanya lahwuha ta'ab. Jiwanya santainya saja capek. Karena harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa khitaman ya fatal Islam. Tadzakkar kalimat Syumaid ibn Ajlan rahimahullah naqala. Ingat perkataan Syumaid ibn Ajlan. Beliau mengatakan sabron ala la'awaiha wal mau'idu indallah. Beliau mengatakan sabar ala li'awaiha, yaitu apa? Dengan syiddati dunia. Hendaknya kita sabar dengan kerasnya dunia, dengan ujiannya dunia. Kita harus sabar dengan keadaan dunia ini karena sesungguhnya janji itu benar-benar ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah annaka inta khadalta au takasalta au rokanta ila dunya wa zukhrufiha waladzaidha fahunaka man sayahmilur rayata ghairuka. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Ketahuilah, kalau kita itu menjadi orang yang rendahan, kita memilih jadi orang rendahan, kita memilih jadi orang yang malas, kita milih jadi orang yang terlalu cinta dengan urusan dunia dan kelezatannya dan perhiasan dunia, perlu kita ketahui bahwasanya apa? Fahunaka man sayahmilu hadhihi rayah, selain kita. Di sana ada orang yang akan membawa bendera himmah aliyah ini selain kita. Karena ini pilihan, teman-teman. Ini semua pilihan kita. Kita milih apakah kita mau membawa royah ini, apakah kita mau membawa bendera ini, atau kita sudahlah saya nggak mau bawa bendera ini, saya tak menikmati kehidupan. Kalau kita letakkan bendera tersebut dan kita nggak mau milih jalan perjuangan, bukan berarti terus selesai dunia kiamat, enggak. Ada orang yang akan memantaskan diri yang dia akan bawa bendera tersebut. Kita yang akan merugi sendiri. Karena pilihannya itu ada pada kita. Pilihannya itu ada pada diri kita. Apakah kita mau membawa bendera tersebut atau kita mau meletakkan bendera himmah tersebut. Wa yuwasilul masira al-imaniyah wal ilmiyah al-mudhaffarah. Yang dimana orang yang akan membawa bendera tersebut, dia akan terus berjalan di perjalanan iman dan di dalam perjalanan ilmu, gitu. Mereka akan terus berjalan dengan bendera tersebut. La in arafat tarihu ausanan wa khazrajan
falillahi ausun qadimuna wa khazraju. Ini beliau mengatakan tentang apa? Barang siapa kalau mengetahui tarikh antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini penduduk mana? Madinah, ya kan? Kalau mereka nggak mau bawa, ya ada kaum yang lain yang mau bawa, kan seperti itu. Tapi ketika mereka milih, falillahi ausun qadimuna khazraju. Ketika Aus dan Khazraj mereka milih untuk membawa bendera himmah aliyah, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi pemimpin Islam. Semua pilihan ada pada diri kita, teman-teman. Kalau kita mau membawa bendera tersebut, kita mau berjuang, kita punya himmah aliyah, kita mau menjadi hamba Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan pilih. Allah akan berikan taufik kepada kita. Kalau enggak, ya Allah Subhanahu wa taala akan memilih siapa yang memantaskan diri di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini sedikit yang bisa kita pelajari dari apa yang beliau sampaikan kepada kita. Ternyata himmah aliyah, menuntut ilmu, punya perjalanan iman, punya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul sesuatu yang harus betul-betul kita raih, sesuatu yang harus betul-betul kita berusaha untuk kita jalankan. Dan insyaallah di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan membahas bagaimana sih supaya kita punya himmah aliyah ini. Apa yang harus betul-betul kita perhatikan, dan disebutkan nanti oleh beliau contoh-contoh dari para ulama, dari para salafus soleh yang Masya Allah luar biasa di dalam perjalanan mereka. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Insya Allah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.